Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran komunikasi data. Sebelumnya perkenalkan nama saya Subhan Syariful Anam. Saya saat ini kuliah di jurusan PJJ S1 Informatika di Universitas Siber Asia atau UNSIA. Nah, ngomong-ngomong tentang komunikasi data, coba bayangkan, setiap kali kamu mengirim pesan di WhatsApp, menonton video YouTube, atau bahkan bermain game online, data itu bergerak loh dari satu perangkat ke perangkat lain. Tapi pernah nggak sih kalian tanya, gimana sih caranya gitu? Nah, bagaimana sih komputer bisa dalam tanda kutip nih berbicara satu sama lain tanpa salah paham? Bagaimana sih data bisa dikirimkan atau diterima, dikendalikan, dan disalurkan dengan sangat akurat? Nah, di video ini kita akan menjelajahi dunia komunikasi data, mulai dari kontrol aliran data, cara kerja jaringan, teknik switching, hingga bagaimana kita bisa membangun jaringan sederhana sendiri. Oke, gitu ya, itu intronya ya. Lalu kita masuk nih ke materinya. Nah, lalu kita masuk ke materinya. Yang pertama ada data link control. Nah, coba kita bayangkan, kamu sedang mengirim file besar lewat jaringan WiFi. Apakah file itu langsung meluncur ke tujuan dalam satu waktu? Nah, tentu tidak. Yang pertama nih, file itu akan dipecah jadi potongan-potongan kecil yang disebut sebagai frame. Masing-masing frame itu dikirim satu persatu. Mirip seperti kamu mengirim paket lewat kurir satu persatu. Nah, pertanyaannya, bagaimana komputer tahu bahwa paketnya sudah sampai dengan selamat atau tidak? Nah, inilah peran dari stop and wait protocol. Setelah satu frame dikirim, pengirim menunggu konfirmasi dari penerima. Jika tidak ada balasan, dia akan mengirim ulang. Nah, namun ada nih kekurangannya. Cara ini bisa jadi lambat jika jaringan sedang sibuk. Nah, solusinya adalah kita akan menggunakan yang namanya sliding window protocol, di mana beberapa frame dikirim sekaligus. Tapi tetap ada sistem pelacakan untuk tahu mana yang sudah diterima dan mana yang belum. Contoh nyata yang sering kita alami sehari-hari adalah ketika kita mengunduh file, progresnya cepat karena sistem mengirim data dalam satu blok, bukan satu persatu. Nah, lalu pertanyaan lagi nih, bagaimana jika data rusak di tengah jalan? Nah, disinilah peran CRC atau Cyclic Redundancy Check bekerja. Bayangkan kamu mengecek jumlah huruf dalam sebuah kalimat. Kalau jumlahnya tidak cocok, berarti ada yang salah, bukan? Terakhir, proses ini biasanya dikendalikan oleh protokol standar seperti HDLC yang banyak digunakan dalam komunikasi antar router dan perangkat jaringan. Nah, kita sudah tahu bagaimana data dikontrol. Sekarang mari kita lihat bagaimana satu jalur bisa digunakan untuk berbagai komunikasi sekaligus. Nah, ini disebut multiplexing. Ingat ya, multiplexing, bukan flexing. Pernah dengar nggak kata nebeng? Nah, itu ide dibalik multiplexing. Banyak sinyal bisa menumpang pada satu media transmisi. Bayangkan satu kabel seperti jalan tol dengan FDM atau Frequency Division Multiplexing. Setiap kendaraan punya jalur sendiri-sendiri berdasarkan frekuensinya. Nah, contohnya seperti misalnya nih, ada siaran TV analog. Satu kabel antena bisa mengantar banyak channel TV, karena tiap channel TV itu punya frekuensinya sendiri-sendiri. Selain FDM, ada juga yang namanya Digital Carrier System. Ini seperti bus yang mengangkut banyak penumpang sekaligus. Data dari beberapa pengguna dikemas jadi satu, lalu dikirim melalui satu jalur. Nah, kenapa itu penting? Karena dengan multiplexing ini, kita bisa hemat biaya dan meningkatkan efisiensi dalam komunikasi tentunya.
Nah, kalau kita sudah bisa nih menggabungkan jalur, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana data itu diarahkan ke tujuannya? Ya, jawabannya itu ada di switching. Bayangkan kamu itu menelpon temanmu. Saat panggilan terhubung, ada jalur khusus antara kamu dan dia. Ini disebut dengan circuit switching. Sama seperti saluran telepon rumah, saat kamu menelpon, jaringan membuat jalur khusus untukmu. Tapi masalahnya, jalur ini tidak bisa digunakan oleh orang lain selama kamu pakai. Kalau banyak orang yang menelpon bersamaan, bisa jadi yang namanya blocking atau mungkin ibaratnya macet gitu ya. Nah, untuk itu ada juga yang namanya non-blocking network yang memungkinkan banyak sambungan aktif tanpa mengganggu satu sama lain. Tiap node di jaringan semacam persimpangan bertugas mengarahkan data. Tapi bagaimana data tahu kemana dia harus pergi itu kan? Jawabannya ya ada di routing. Routing seperti GPS untuk data. Dia mencari jalur tercepat dan juga paling efisien. Contoh nyata yang kita sering alami adalah saat kamu mengakses website, dia akan melewati router-router hingga mencapai ke server. Sehingga server bisa tahu mana nih data yang akan ditampilkan. Tapi dunia digital bergerak cepat dan kita butuh sistem yang lebih fleksibel dari circuit switching. Maka lahirlah yang namanya paket switching. Apa jadinya kalau jalur tetap tidak tersedia? Nah, gunakan paket switching. Dalam metode ini, data dipecah dari paket kecil. Setiap paket punya alamat tujuan dan bisa menempuh jalur yang berbeda. Nah, coba sekarang bayangkan nih, kamu mengirim 5 teman naik ojek ke tujuan yang sama. Nah, tapi mereka pilih rute yang berbeda-beda. Begitu sampai, mereka berkumpul kembali jadi satu kelompok. Ada 2 pendekatan. Yang pertama, datagram. Tiap paket berjalan sendiri seperti traveler solo atau solo backpacker gitu ya. Dan yang kedua, ada virtual circuit, yaitu rute ditentukan sejak awal, seperti kereta api yang punya jalur tetap. Dengan routing yang cerdas, paket switching sangat efisien dan juga fleksibel. Inilah dasar dari komunikasi internet saat ini. Nah, misal nih kita butuh performa lebih tinggi lagi, terutama di backbone jaringan. Kita kenal dengan teknologi ATM. ATM ini singkatan dari Asynchronous Transfer Mode ya, bukan kartu ATM untuk kita belanja. ATM bukan hanya mesin uang. Di jaringan, ATM adalah Asynchronous Transfer Mode, yaitu teknologi switching berkecepatan tinggi. Yang unik dari ATM ini adalah semua data dikirim dalam ATM cells yang berukuran tetap, yaitu 53 byte. Ini seperti setiap paket selalu berukuran sama, tidak peduli isinya, entah itu gambar, suara, atau teks, semuanya akan dikirim dalam ukuran 53 bytes. Nah, ATM menggunakan virtual pad atau virtual channel yang membuat pengelolaan jalur jadi lebih efisien. Nah, sistem ini tuh cocok untuk komunikasi yang menurut saya cenderung berat seperti hanya video call atau live streaming dan juga layanan real time yang mana itu membutuhkan koneksi yang jauh lebih berat ya, jauh lebih padat daripada hanya sekedar kita mengirim pesan teks. Nah, untuk mencegah kemacetan, ATM ini punya sistem yang namanya GFC atau General Flow Control, seperti lampu lalu lintas untuk mengatur aliran data. Nah, selain ATM, ada juga teknologi yang lebih ringan nih, seperti yang satu ini namanya adalah frame relay. Nah, ATM ini unggul di kecepatan dan juga struktur. Tetapi frame relay itu lebih simpel dan juga lebih hemat. ATM mendukung banyak jenis kecepatan, salah satunya ABR atau Available Bitrate, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi jaringan. Nah, di sisi lain, AAL atau ATM Adaptation Layer memastikan data pengguna cocok untuk dikirim via ATM cell.
Nah, sementara itu frame relay cocok untuk jaringan antar kantor. Seperti ini, misalkan menghubungkan cabang bank ke kantor pusat. Nah, sekarang kita masuk ke teknik dasar transmisi ya, paralel dan serial. Jangan lewatkan ini ya, karena ini adalah pondasi semua komunikasi digital. Dalam parallel transmission, banyak bit dikirim bersamaan, tapi butuh banyak kabel. Dan kalau kabelnya panjang, bisa terjadi delay antar bit. Sedangkan serial transmission mengirim satu bit demi satu. Memang sih lebih lambat, tapi lebih stabil. Dan serial itu ada dua jenis. Yang pertama, asinkronus. Dia memakai start dan stop bit. Contohnya komunikasi lewat port serial lama. Dan juga sinkronus, yang sinkron dengan clock. Dipakai komunikasi modern lebih cepat dan lebih akurat. Nah, terakhir nih, mari kita coba menerapkan semua ini ke dunia nyata menggunakan jaringan ad hoc sendiri. Nah, membuat jaringan ad hoc itu bisa dibilang sangat mudah ya, teman-teman, karena teman-teman pernah nggak berbagi file antara laptop tanpa internet? Nah, itu bisa menggunakan jaringan ad hoc atau jaringan antar laptop dengan wifi gitu ya. Nah, jaringan ad hoc ini memungkinkan perangkat terhubung secara langsung tanpa router. Yang dibutuhkan itu hanya laptop dengan wifi, IP manual, atau pakai DHCP lokal, dan juga protokol seperti TCP/IP. Tambahkan akses point jika perangkat lain ikut bergabung. Gunakan kabel jika diperlukan, misalnya crossover kabel atau antara dua laptop. Nah, jenis komunikasi yang bisa digunakan adalah yang pertama simplex, itu hanya satu arah, misalnya siaran radio, half duplex atau dua arah bergantian seperti walkie-talkie, ataupun full duplex, yaitu dua arah bersamaan seperti video call. Ad hoc sangat berguna di lapangan. Kita tidak ada internet tapi butuh transfer file cepat gitu. Nah, sebenarnya untuk praktek membuat jaringan ad hoc ini sebenarnya ada banyak contoh ya yang bisa kita lakukan ya. Mulai dari misalkan kalau di Windows itu biasanya di file explorer itu akan langsung ada bagian network. Nah, itu nanti ketika ada nih teman kita ya itu connect ke jaringan yang sama, itu biasanya dia akan langsung terlihat di jaringan network itu. Nah, tapi karena saya saat ini menggunakan Linux ya, saya akan berikan salah satu saja. Sebenarnya ada banyak contoh yang bisa kita lakukan ya, tapi ini saya praktekkan satu saja bagaimana kita bisa mengakses file-file yang ada di komputer kita untuk nanti kita bisa buka di HP. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan ini salah satu aja ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya terpaku di cara ini saja, ini hanya salah satu saja. Nah, kita bisa pakai fungsi bawaan dari bahasa Python 3. Kita bisa masuk ke misalkan ke file download gitu ya. Nah, ini kita folder download ini kita bisa langsung share di menggunakan ini seperti ini, Python 3 spasi min m http.server 8000. Nah, nanti selanjutnya kita bisa cek dulu nih IP address dari komputer kita itu apa dengan cara IP spasi A. Nah, biasanya itu IP addressnya itu yang ada di ini nih, 192.168. Nah, gitu. Nah, lalu kita bisa coba akses di HP ya. Nah, ketika kita coba akses di HP, itu kita akan langsung di browser ya, itu kita ketikkan 192.168.1.19 sesuai yang ada di ini terminal, lalu
titik 2 8000 ya, seperti yang tertera di HP ini. Nah, lalu kita klik masuk. Nah, nanti kita ini akan langsung keluar nih file-file apa saja yang ada di komputer kita. Nah, karena di komputer kita itu sebentar kita cek dulu. Nah, di komputer kita di file download ya, ini bisa cek ya, ini semua file yang ada di folder download itu otomatis langsung keluar juga di ini di HP ini. Kita tinggal klik saja, ini bisa juga untuk bisa membuka ya. Misalkan seperti ini, doc, ini bisa juga di download. Ini juga bisa di download ya. Terus coba PDF. Nah, PDF ini nanti akan langsung membuka PDF. Begitu. Mungkin sekian dari praktek ad hoc ini. Mungkin ada berbeda praktek ya, karena sebenarnya untuk ad hoc ini bisa dari berbagai macam cara, ini hanya salah satu saja. Terima kasih. Itulah perjalanan kita ya di dunia komunikasi data, mulai dari bagaimana data itu dikendalikan, dikemas, diarahkan, hingga diterima. Semua memiliki peran penting. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi ini dapat memperluas wawasan teman-teman ya, tapi juga membuat kamu ingin mengeksplorasi lebih lanjut. Nah, jangan ragu untuk praktek ya. Buat jaringanmu sendiri untuk uji protokol dan pahami nih bagaimana data mengalir di balik layar. Nah, terima kasih sebelumnya sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.